Film itu adalah suatu medium yang mempunyai kekuatan soft power, yaitu kekuatan yang bisa merubah cara pandang seseorang tanpa kekuatan memaksa. Karena itu saya percaya bahwa film merupakan medium yang bisa merubah banyak hidup orang menjadi suatu yang lebih baik lagi. Hai semuanya, saya Sheila Timothy, produser dari Life Like Pictures. Ayah saya itu adalah seorang produser musik di tahun 60-70-an, Remaco Record. Jadi dari kecil memang sudah biasa di dunia tersebut. Kemudian adik saya, Marsha Timothy, juga jadi aktris di industri film. Saya mulai juga dari advertising agency dan akhirnya masuk ke sini juga. Dan rasanya saya menemukan passion di industri film ini. Industri film itu adalah industri yang nggak gampang, tough business, nggak cuma buat saya sebagai produser, tapi juga semua lini gitu, termasuk filmmaker. Dari segi jam kerja, kemudian juga tantangan dan lain sebagainya juga termasuk high risk. Jadi rasanya ini bukan untuk orang-orang yang soft hearted, yang gampang putus asa gitu. Jadi harus tough, harus persisten, dan nggak bisa cepat give up. Sheila Timothy, lebih dikenal sebagai Lala Timothy, adalah produser film yang mendirikan rumah produksi Life Like Pictures bersama suaminya Lucky Wanandi pada 2008. Di awal karirnya sebagai produser film, Lala membuat film Pintu Terlarang yang ditulis dan disutradarai Joko Anwar. Film-film yang diproduksi Lala Timothy lainnya Modus Anomali, Tabula Rasa, dan Banda The Dark Forgotten Trail. Meski tak masuk dalam deretan film laris, namun diganjar banyak penghargaan. Film Pintu Terlarang misalnya menyabet 2 Piala Citra serta penghargaan film terbaik di Puchon International Fantastic Film Festival 2009. Sedangkan film Tabula Rasa menyabet 4 Piala Citra pada Festival Film Indonesia tahun 2014. Tahun 2018, Lala memproduseri film Wiro Sableng yang merupakan kerjasama produksi Life Like Pictures dengan studio 20th Century Fox. Film yang dibintangi oleh Vino G. Bastian dan Marsha Timothy ini ditonton lebih dari 1,5 juta penonton. Menurut Lala Timothy, industri film di Indonesia semakin tumbuh, terlihat dari terus bertambahnya jumlah penonton film Indonesia serta beragam genre film yang diputar di bioskop. Untuk itu, Lala menunggu semakin banyak pekerja film, khususnya perempuan, untuk ikut meramaikan industri perfilman tanah air. Saya punya kakak banyak, karena dia yang persis di atas saya dan yang lain udah jauh umurnya dan sudah berkeluarga pada saat itu. Jadi ketika saya beranjak dewasa, yang paling sering saya berinteraksi ya sama dia gitu. Jadi dia yang banyak memberikan tuntunan-tuntunan baik dari jurusan kuliah, setelah kuliah harus terus bertanya gitu, mau kerjanya apa ini itu gitu. Dia seorang yang lebih terencana mungkin dibanding saya. Kita sih di kantor nganggapnya sih kayak ibu sih, itu sosok ibu yang ngejagain kita juga, ngikutin kita juga gitu, bimbing kita supaya yang di film tuh ngebimbing kita gitu, supaya gimana kita kerja juga, kita ada yang nggak tahu bisa nanya juga gitu sih. Dan sosok Mbak Lala sih pertama kali ketemu sih oh ini loh ternyata Mbak Lala ini loh, karena sejujurnya saya sendiri ngefans film Pintu Terlarang. Jadi film Pintu Terlarang itu kan tahun 2009. Nah, saya itu sebenarnya ngefans dulu, nonton lebih dari sekali lah. Dan di end kok bisa kerja bareng sama orang yang bikin gitu. Setelah berhenti kerja selama 10 tahun, Lala Timothy menemukan jalan di dunia film.
ia tak patah semangat menghadirkan film dengan tema cerita yang segar dan tak biasa. Saya Muhammad Irsal, inilah Bicara Indonesia bersama Lala Timothy.